Sudah. Sudah. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas bab 4 mengenai laporan arus kas, di mana kami beranggotakan saya sendiri, Setia Andini, Saya Syifa Najla Sabrina. saya Zahra Belia, masuk dalam pembahasan di mana pertama ada pengertian arus kas secara garis besar, di mana laporan arus kas merupakan salah satu dari bagian laporan keuangan selain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan likuiditas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan ini berisi informasi mengenai pengelolaan kas dan setara kas yang terdiri atas sumber dan penggunaan kas dalam suatu periode akuntansi atau arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Arus kas melaporkan dari mana penerimaan kas berasal dan penggunaan kas dikeluarkan selama satu periode akuntansi. Kas yang dimaksud dalam arus kas yakni saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposit, dan setara kas yang merupakan investasi yang bersifat sangat likuid, berjarak pendek, yang dengan cepat dapat dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Adapun pendapat dari Kieso DKK 2017 mengatakan bahwa laporan arus kas memberikan informasi untuk membantu investor, kreditur, dan pihak lainnya menilai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas masa depan. Tujuan utama pelaporan keuangan adalah memberikan informasi untuk memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. Yang kedua, ada kemampuan entitas untuk membayar dividen dan melunasi kewajiban. Kas sangat penting. Tanpa kas yang memadai, perusahaan tidak dapat membayar karyawan, melunasi utang, membayar dividen, atau membeli peralatan. Yang ketiga, ada alasan membedakan antara laba neto dan arus kas dari aktivitas operasi. Jumlah laba neto adalah penting. Laba memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Yang terakhir ada transaksi kas dan non-kas atas investasi dan pendanaan selama periode berjalan. Selain aktivitas operasi, perusahaan melakukan transaksi investasi dan pendanaan. Selanjutnya ada informasi yang dibutuhkan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan komparatif. Laporan posisi keuangan komparatif adalah laporan yang menyajikan jumlah perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas dari awal hingga akhir periode. Yang kedua adalah laporan laba rugi periode berjalan. Laporan ini menyajikan data yang membantu untuk menentukan jumlah kas yang diterima dan digunakan dalam operasi selama periode berjalan. Yang ketiga ada data transaksi tertentu, yaitu laporan yang dimana data ini bersumber dari buku besar yang memberikan informasi tambahan terkecil yang dibutuhkan untuk menentukan bagaimana kas diterima dan digunakan selama periode berjalan. Lalu selanjutnya ada klasifikasi arus kas. Jadi klasifikasi arus kas adalah proses pemisahan dan pengelompokan aliran dana atau keuangan yang masuk dan keluar dari suatu perusahaan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama arus kas aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi mengacu pada kegiatan yang terkait dengan operasi inti dari suatu perusahaan. Ini mencakup serangkaian kegiatan yang memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari produk atau layanan yang ditawarkan.
aktivitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metode langsung dan metode tidak langsung. Jadi, dalam metode langsung, laporan arus kas, operasi melibatkan penerimaan dan pembayaran kas yang bersifat langsung terkait dengan aktivitas operasional. Ini berarti bahwa komponen utama dari arus kas operasi seperti penerimaan dari penjualan dan pembayaran untuk biaya operasional ditunjukkan secara langsung dalam laporan tersebut. Lalu, metode tidak langsung. Dalam laporan arus kas, operasi menunjukkan hasil bersih dari operasi dengan mengambil laba bersih sebagai titik awal dan menyesuaikan dengan perubahan dalam pos aset dan kewajiban yang terkait dengan aktivitas operasi. Ini berarti bahwa penghasilan bersih disesuaikan dengan perubahan dalam aset dan kewajiban yang tidak mencerminkan transaksi kas langsung dalam aktivitas operasional. Lalu yang kedua ada aktivitas investasi. PSAK 2 tahun 2018, paragraf 16 menjelaskan bahwa aktivitas investasi adalah pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk tertata. Penggunaan devisa arus kas yang timbul dari aktivitas investasi dinilai penting karena arus kas tersebut mempresentasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diinvestasikan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan. Lalu yang ketiga itu ada aktivitas pendanaan. PSAK 2 tahun 2018 paragraf 14 menjelaskan aktivitas pendanaan sebagai aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman likuiditas. Pengungkapan devisa atau arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.